Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Pada pertemuan sebelumnya, jangan lupa untuk absensi, kalian bisa langsung absen di tempat yang sudah disediakan ya. Kemudian untuk pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat apa pertemuan sebelumnya yang kita bahas? Jaringan pada tumbuhan. Nah, kan kita masih belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Apa sih jaringan tumbuhan itu? Ciri-cirinya apa? Ada berapa jenis jaringan tumbuhan? Nah, pada pagi ini kita akan melanjutkan ya. Sebelumnya untuk tugas yang pada pertemuan kemarin, silakan dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan di e-learning atau ya di e-learning ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang materi lanjutan dari yang kemarin, yaitu fungsi jaringan meristem. Kemarin kan di pertemuan terakhir untuk yang soal itu kan membahas tentang fungsi-fungsi jaringan pada bagian-bagian tumbuhan. Itu sudah kalian baca, sudah kalian kerjakan, soalnya pasti kan untuk mengerjakan juga membutuhkan membacakan ya. Jadi kalian harusnya sudah lebih tahu untuk pertemuan hari ini. Nah, fungsi jaringan meristem itu apa saja sih? Yang pertama, jaringan meristem ini berfungsi sebagai jaringan embrionik untuk membentuk sel-sel baru. Nah, pada sel-sel baru ini, dia yang akan berdiferensiasi menjadi jaringan yang lain. Jadi, jaringannya itu membentuk sel baru, kemudian sel baru ini akan berdiferensiasi menjadi jaringan lain. Kemudian, keberadaan jaringan meristem sangat penting bagi tumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hal ini karena jaringan meristem ini menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa melalui proses diferensiasi atau spesialisasi. Nah, kalian masih ingat kan? Jaringan itu pada tumbuhan ada dua. Yang pertama, jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, jaringan meristem ini sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan karena jaringan meristem inilah yang nantinya akan menjadi kunci terbentuknya jaringan dewasa. Begitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan meristem. Jadi jaringan meristem ini dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Berdasarkan posisi pada tumbuhan. Posisi pada tumbuhan ada meristem apikal. Meristem apikal adalah jaringan meristem yang letaknya ini di ujung batang. Nah, ingat ya, di ujung batang. Batangnya itu batang utama, ujung lateral dan juga ujung akar. Jadi meristem apikal ini letaknya di ujung-ujung ya, ujung batang, ujung lateral dan juga ujung akar. Kemudian apa sih fungsi dari meristem apikal ini? Jadi meristem apikal ini, jaringan meristem apikal ini menyebabkan pertambahan panjang pada tumbuhan ya. Ingat ya. Jadi pada meristem apikal ini menjadikan tumbuhan itu atau menyebabkan
tumbuhan itu menjadi panjang atau tinggi ke atas maupun ke arah bawah pada akar. Nah, tadi kan ujung batang, ujung lateral, ujung akar. Jadi, pada ujung akar dia ini menjadikan tumbuhan itu bertambah tinggi ke atas. Kalau pada ujung batang, dia akan bertambah tinggi ke atas. Pada ujung akar, meristem apikal ini dia akan panjang ke bawah ya. Selanjutnya ada meristem interkalar. Nah, meristem interkalar ini letaknya itu di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Jadi interkalar ini di antara ya jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Nah, meristem interkalar ini menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan juga menyebabkan terbentuknya bunga ya. Jadi meristem interkalar inilah yang menyebabkan ruas pada batang itu bertambah panjang dan menyebabkan terbentuknya menjadi bunga batang tersebut, tumbuhan tersebut ada bunga. Itu ada fungsi dari meristem interkalar. Kemudian yang selanjutnya ada meristem lateral. Nah, jadi apikal, interkalar, dan juga lateral. Fungsi dari meristem lateral ini, meristem ini letaknya itu sejajar dengan permukaan batang atau akar. Kemudian inilah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar. Nah, pertumbuhan sekunder ini menyebabkan batang dan akar itu akan membesar. Jadi kalau apikal tadi bertambah tinggi, kalau lateral ini akan membesar. Nah, kemudian berdasarkan asal-usulnya, ada promeristem. Nah, pada fase embrio, tumbuhan sudah memiliki sel-sel yang aktif membelah berupa promeristem atau meristem primordial. Jadi, promeristem ini adalah fase embrio di mana sel-selnya ini masih aktif dalam membelah. Kemudian promeristem ini merupakan bagian awal ya dari meristem yang sudah ada, yaitu berupa daerah kecil, padang ujung akar, dan pada ujung batang. Jadi ini pada fase embrio ya, masih sel-selnya itu masih kecil dan juga aktif membelah. Kemudian ada meristem primer. Meristem primer ini merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Jadi dari yang kecil tadi membelah membentuk ke meristem primer ini. Nah, meristem primer ini sel-selnya itu berkembang langsung dari sel embrionik yang terdapat dari ujung batang dan juga ujung akar. Nah, pada meristem primer ini yang menyebabkan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer ini pertumbuhannya vertikal, mengakibatkan perpanjangan akar pada akar dan juga pada batang. Nah, ini yang menyebabkan akar itu bertambah panjang, batang juga bertambah panjang. Kemudian ada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Nah, pada meristem sekunder ini bentuknya pipih atau prisma, dan dia ini memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Jadi pada meristem sekunder ini asalnya itu dari sel-sel dewasa yang sifatnya itu berubah menjadi sel-sel yang meristematik. Yang selanjutnya itu ada kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini merupakan lapisan sel yang dia ini aktif membelah
di antara pembuluh angkut xilem dan juga floem. Nah, pada kambium vaskuler ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang ini bertambah volumenya menjadi besar. Ada kambium gabus atau velogen. Nah, pada kambium gabus atau velogen ini, kambiumnya itu membentuk lapisan pelindung atau peridem. Jadi jaringan kambiumnya ini membentuk lapisan pelindung dan letaknya itu di bawah epidermis, baik epidermis batang maupun epidermis akar yang sudah tua. Nah, aktivitas kambium gabus ini ke arah luar itu akan membentuk lapisan gabus atau velum. Kalau ke arah dalam, dia akan membentuk korteks sekunder atau veloderm. Nah, jadi aktivitasnya itu berbeda ke arah luar maupun ke arah dalam. Kalau ke arah luar itu dia akan membentuk lapisan gabus atau velum. Kalau ke arah dalam dia akan membentuk korteks sekunder atau veloderm. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan jaringan meristem pada tumbuhan. Yang pertama di sini ada tunas apikal, terdiri dari meristem apikal. Nah, ini meristem apikal tadi yang terdapat pada ujung batang di sini. Kemudian ada kambium vaskuler. Nah, kambium vaskuler ini merupakan lapisan sel yang aktif membelah. Nah, ini di antara pembuluh angkut xilem dan juga floem. Kemudian ada kambium meristem lateral. Nah, ini yang menyebabkan batang itu akan bertambah besar atau bertambah volumenya. Kemudian ada meristem yang akan membentuk akar lateral di sini. Kemudian ada akar lateral. Nah, ini akar lateral dia ini yang akan membesar. Kemudian ada meristem apikal akar. Nah, ini meristem apikal yang terdapat pada ujung akar. Kemudian ada rambut akar. Ini rambut-rambut akar. Kemudian ada meristem apikal akar di dekat tudung akar. Nah, di sini tudung akarnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditulis. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas pada pertemuan kemarin ya, tentang fungsi-fungsi jaringan yang terdapat pada bagian-bagian tumbuhan. Pada pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masih seputar dengan jaringan tumbuhan. Kalau ini kita membahas tentang jaringan meristem, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan dewasa. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.